kita semua. Mohon anggota SPPK untuk angkat tangan dulu dong bentar. SPPK, oke, terima kasih atas kehadirannya. Bung Presiden, saya mau sampaikan, tidak semua peserta Rapim hari ini dari SPPK ditanggung oleh panitia. Terutama dari Kalimantan Barat. 6 orang itu bayar sendiri dan itu bukan biaya organisasi. Itu bayar dengan perjalanan waktu yang tidak sebentar. Masa SPPK bisa bayar sendiri, organisasi yang lain lebih kuat nggak berani? Kebangetan. Ya, SPPK adalah anggota FSPMI yang baru dibentuk 2 tahun yang lalu. Kongres kita terakhir tahun 2020. Saya terus terang aja, saya selalu bilang sama Presiden dan dalam pidato-pidato saya bahwa kalau kita mau bicara pergerakan buruh Indonesia, maka jangan pernah tinggalkan SPPK. Karena apa? Tidak ada industri metal di Kalimantan, tidak ada industri metal di Papua, tidak ada industri metal di Sulawesi, sedikit industri metal di Sumatera. Maka yang akan ditemukan oleh FSPMI ketika kita bicara pergerakan buruh yang ada di Indonesia adalah perkebunan. Perkebunan adalah siapa? SPPK. Kalau kita nggak mau mengakomodir SPPK, jangan bicara soal pergerakan Indonesia. Saya hanya mau mengingatkan sekali lagi, kalau kita bicara soal pergerakan, maka jangan hanya bicara Jawa. Indonesia itu bukan hanya Jawa, Indonesia itu bukan hanya Batam. Indonesia ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua. Maka jangan pernah tinggalkan itu. Kuatnya FSPMI, kuatnya pergerakan kita kaum buruh kalau kita terbentuk di seluruh kepulauan Indonesia. Maka pentingnya bidang organisasi untuk terus mengembangkan sayap, untuk terus membangun gerakan buruh dimanapun ada buruh di Indonesia. Kawan-kawan sekalian, SPPK pada saat diserahkan oleh Aneka Industri ke sektor SPPK sendiri, kita kurang lebih sekitar 5.000 anggotanya. Itu belum verifikasi, kalau diverifikasi mungkin tidak sampai. Tapi hari ini SPPK sudah mencapai angka 7.500 anggota. Artinya anggota baru SPPK tidak berdiam diri, meskipun saya tidak akan bicara soal anggaran. Karena SPMI selalu bilang, kalau kita terpatri pada anggaran maka kita tidak akan pernah ada pergerakan. Gak akan pernah ada itu. Bahkan mungkin Rapim kita siang ini gak akan terjadi kalau kita ngomongin duit. Apalagi kita ngomongin partai buruh. Gak akan jadi partai buruh kalau kita terpatri dengan uang. Karena gak ada duit. Begitupun SPPK akan bergerak untuk itu. Saya berterima kasih kepada teman-teman SPPK yang mempunyai semangat yang luar biasa. Tanpa menunggu dibiayai oleh organisasi, dia berkorban dan maju untuk datang hari ini mengikuti kegiatan organisasi. Insya Allah kita akan bertambah anggota lagi setelah dibentuk. Waktu itu kita ada sekitar, hanya ada di wilayah Sumatera, di Riau, di Bengkulu, di Aceh, di Medan. Kita bertambah ada 2, yaitu di Ketapang, Kalimantan Barat, dan kemudian ada di Kalimantan Selatan. Tambah lagi ada di Kalimantan Utara yang hari ini hadir Bung siapa? Yeskil, mana Bung Yeskil yang dibilang orang Cina sendirian? Ah, itu dia. Anak muda yang luar biasa. Ini kader SPPK juga. Kemudian insya Allah kita akan membentuk 3 PUK di Sumatera Barat untuk perkebunan dengan jumlah anggota kurang lebih sekitar 2.100 orang. Itu success story dari SPPK, tapi ada persoalan yang sedang dihadapi oleh SPPK. Yang pertama, SPPK kekurangan SDM. Semua pengurusnya adalah outsource, termasuk saya. Sebelumnya saya di outsource ke SPPJM, kemudian SPPK didirikan, saya dipindahkan outsource ke SPPK. Tapi bagi saya itu adalah tantangan baru. Kalau pendidikan, program pendidikan meremaja saya udah selesai. Iya.
Kalau ngerjain program pendidikan, merem aja saya bilang saya udah selesai. Tapi alhamdulillah sedikit mulai bergeser untuk pendidikan akan dijalankan oleh Mbak Mimin dan dibantu dengan teman-teman pekerja muda yang lainnya, sehingga mudah-mudahan untuk periode berikutnya saya sudah tidak lagi di sana. Tapi saya harus out of the box, saya pindah, harus mencari tantangan baru, dan SPPK menurut saya adalah tantangan baru saya. Dan itu saya harus ambil. Bung Riden, selaku Presiden, saya mau sampaikan bahwa SDM yang ada di SPPK sangat-sangatlah kekurangan dan sangat terbatas. 2 tahun berdirinya SPPK, terus terang aja, apalagi 1 tahun terakhir, di mana kita semua pengurus SPPK harus juga mengoptimalkan orang-orangnya, bisa memfungsikan bagaimana partai buruh bergerak di seluruh daerah. Sudah di pusat memang harus terlibat di partai buruh, kawan-kawan di daerah pun juga demikian. Dan ini menjadi persoalan buat kami di SPPK. Padahal kasus yang harus kami tangani banyak. Potensi pengorganisasian di SPPK sangat-sangat luar biasa kalau kita mau mengerjakan. Cuma persoalannya SDM. Ini ulang-ulang saya bilang sama DPP, kita harus diskusi. Kami butuh orang yang ibaratnya kita bisa fokuskan untuk di SPPK, baik itu secara administrasi, kemudian supervisi pengorganisasian, apalagi supervisi soal advokasi. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menggarisbawahi dalam pidato saya hari ini adalah bahwa mari kita bangun gerakan buruh di seluruh Indonesia. Karena gerakan buruh akan kuat, gerakan buruh akan semakin masif kalau kita bisa mengorganisir seluruh buruh-buruh yang ada di Indonesia. Dan buruh di luar Pulau Jawa mayoritas adalah buruh perkebunan dan pertambangan. Artinya apa? 2 sektor, 3 sektor, tapi masih agak tanda kutip. 3 sektor potensi untuk di wilayah Indonesia sebagai program pengorganisasian yang harus difikirkan oleh DPP. Yang pertama adalah perkebunan, kelapa sawit. Yang kedua adalah pertambangan yang mungkin nanti akan masuk sektor logam. Yang ketiga adalah sektor kelautan, maritim, khususnya Indonesia Timur. SPDT, iya ada, pasti. Karena di mana ada transportasi, di situ ada SPDT. Di mana ada aspal, pasti ada transportasi, dan itu SPDT. Bagi kami di bidang pendidikan dan organisasi tidak pernah memilih tentang sektor mana yang harus diorganisasi. Tapi begitu diorganisir melalui PC-nya, melalui DPW-nya, kami distribusikan kepada sektornya. Termasuk SPDT waktu itu di Banten. Saya serahkan Pak Eko koordinasi dengan teman-teman SPDT. Sekali lagi saya ingin mau sampaikan kepada kawan-kawan DPP bahwa SPPK membutuhkan waktu khusus untuk bagaimana kita meningkatkan SDM di dalamnya. Belum ditemukan memang untuk khusus yang ada di di PPPP. Saat ini teman-teman yang ada di daerah adalah representatif PPSPA yang ada di wilayah masing-masing. Karena kepengurusan PPSPA sumbernya adalah dari kawan-kawan daerah. Jadi tolong sampaikan kepada anggota hasil rapim-rapim yang kemudian kami juga nanti akan menindaklanjuti dalam pertemuan tanggal 13 malam, bahwa DPW sebagai pengurus PPSPA dia adalah representatif pimpinan pusat yang ada di daerah, yang ketika ada persoalan dialah menjadi penanggung jawabnya dimanapun itu. Tapi pasti kami tidak akan melepaskan diri dari DPW yang ada. Kami tidak akan pernah melepaskan diri karena memang secara SDM kami masih terbatas. Dan harus kita akui itu. Saya nggak mau bicara sumber dana, udah ketahuan. Bagi SPA yang kecil, pasti sumber dananya kecil. Karena anggotanya kecil, dana yang masuk juga kecil. Itu akan berimbas. Mari kita bangun gerakan buruh Indonesia dengan tidak mengatakan bahwa ngapain kita mengorganisir wilayah-wilayah, atau misalnya kalau iurannya nggak ada, nggak bisa. SPMI adalah unity, bukan SPA pribadi, SPA sendiri-sendiri. Gitu.
Saya rasa itu Bung Presiden yang mau saya sampaikan, bahwa kita harus mendiskusikan, kita harus revitalisasi kepengurusan PPSPK, SPPK. Karena kalau tidak begitu, pasti SPPK akan selalu dilihat bahwa untuk apa dibentuk SPPK kalau kemudian tidak berfungsi. Dah masalah banyak banget, banyak. Dari mulai PT Smart yang ketika dia masuk SPMI maka bonusnya akan dibedakan dengan yang lain. Kalau bukan SPMI bonusnya 4 juta. Kalau dia anggota SPMI bonusnya hanya 2 juta. Itu yang ada di PT Smart. Tapi saya nggak tahu karena PT Smart yang ada di Ketapang nggak begitu. Udah 5 tahun berjalan tapi organisasinya juga nggak berjalan. Bagaimana advokasi hanya 1 orang? Aksi juga kita nggak bisa kalau harus support. Maka ada banyak, tapi ini persoalan yang harus kita cari jalan keluarnya. Tidak untuk dibahas di sini. Gitu. Tapi ini persoalan-persoalan yang harus Bung Presiden, kita harus mulai berkomunikasi dengan Depnaker, kementerian pastinya, tentang buruh-buruh yang ada di perkebunan, pekerja anak, kekerasan seksual, pekerja paksa. Ada yang namanya istilah pekerja hantu, di mana dia bekerja tapi tidak dibayar upah karena dia hanya supporting dari pekerja utama untuk mendapatkan target yang harus diberikan. Nggak akan sedikit kalau saya udah ngomong, tapi saya akan batasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya untuk bicara di depan ini, menyampaikan tentang bagaimana progres SPPK dan persoalan SPPK. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Partai Buruh lolos itu harus